Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku, siswa-siswi MTS Negeri 2 Lampung Utara khususnya kelas 9. Sebelum besok kita eh, menghadapi ujian madrasah, khususnya mapel pendidikan Pancasila, di sini Pak Eko akan share sedikit tentang contoh-contoh soal yang mungkin akan muncul di ujian besok. Nah, oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Soal yang pertama, Pancasila memiliki fungsi sebagai penyaring, filter, terhadap pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai titik-titik. Nah, soal yang pertama berkaitan dengan fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila sendiri itu ada 4 ya nak. Ada kepribadian bangsa, dasar negara, pandangan hidup, dan perjanjian luhur. Nah, dari keempat fungsi tersebut, kira-kira mana yang sebagai penyaring atau filter yang menyaring budaya asing agar tidak masuk ke dalam negara kita jika budaya tersebut itu jelek. Jadi yang jelek itu difilter. Nah, seperti itu. Ini adalah fungsi Pancasila sebagai penyaring. Untuk jawaban yang atau pilihan yang pertama, dasar negara, itu kurang tepat. Karena dasar negara itu merujuk Pancasila yang berfungsi sebagai landasan atau pondasi atau fundamen yang mengatur penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Kemudian, pilihan jawaban yang kedua, jiwa bangsa, kurang tepat juga sebagai penyaring karena jiwa bangsa atau konsep yang menyatakan Pancasila sudah ada sejak bangsa Indonesia itu lahir, bahkan sejak zaman kerajaan. Nah, ini kurang tepat ya. Kemudian yang D, sumber hukum, ini juga kurang tepat karena sama seperti dasar negara, artinya Pancasila itu dijadikan sumber dari segala sumber pembuatan hukum yang ada di Indonesia. Hierarki paling atas pembuatan hukum itu ada pada Pancasila. Nah, kemudian pilihan yang C atau kepribadian bangsa ini tepat karena fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah berfungsi sebagai pembeda bangsa kita dengan bangsa lain, kemudian sebagai penyaring atau filter budaya luar yang kiranya membahayakan budaya kita. Pancasila sebagai kepribadian bangsa berarti Pancasila memberikan corak khas, watak, atau ciri unik yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Maka pada soal pertama berkaitan dengan fungsi Pancasila, jawaban yang benar adalah yang C. Nah, agar kalian mudah menjawab soal mengenai fungsi Pancasila, maka gunakanlah kata kuncinya. Yang pertama, kalau yang ditanya itu filter atau pembeda, maka jawaban yang tepat adalah kepribadian. Jika yang ditanya adalah landasan pemerintahan atau pedoman penyelenggaraan, bisa dasar negara atau sumber hukum, ya. Jika yang ditanya adalah petunjuk arah, pedoman perilaku sehari-hari atau way of life, maka yang muncul adalah pandangan hidup. Nah, di sini kebetulan tidak ada. Atau jika yang ditanyakan adalah kesepakatan para pendiri bangsa atau hasil konsensus, maka jawabannya adalah perjanjian luhur. Nah, oke.
Paham? Lanjut, soal kedua. Mengapa keberagaman suku dan budaya Indonesia dianggap sebagai sebuah realitas yang universal bagi seluruh bangsa? Kira-kira jawabannya apa ini dari 4 pilihan ganda ini? Yang A yang A, karena keberagaman hanya dimiliki oleh daerah tertentu saja. Kayaknya kurang cocok ya. Yang B, sebab nilai-nilai kebaikan di dalamnya menjadi identitas dan milik seluruh rakyat Indonesia. Ini sepertinya jawaban yang potensial. Yang C, karena keberagaman merupakan beban bagi pemerintah pusat. Nah, ini jawaban negatif ya. Tidak cocok alias jawaban yang harus dieliminasi. Yang D, sebab keberagaman membuat Indonesia mudah dipengaruhi asing. Nah, ini juga jawaban yang kurang tepat ya. Sehingga jawaban yang tepat dari soal nomor 2 yang bernilai positif tentu jawaban yang B. Sebab nilai-nilai kebaikan di dalamnya menjadi identitas dan milik seluruh rakyat Indonesia. Kata kuncinya adalah pada seluruh atau semua, sesuai dengan soalnya juga, realitas yang universal atau umum bagi seluruh bangsa. Nah, lanjut soal nomor 3. Pelestarian kearifan lokal melalui pendekatan cultural experience dapat diwujudkan dengan tindakan nyata berupa titik-titik. Nah, kira-kira jawaban apa yang benar? Ayo kita baca satu-satu. Yang pertama, A. Membaca buku sejarah. Membaca buku sejarah ini adalah kegiatan literasi untuk menambah wawasan saja. Tidak ada bentuk praktek nyatanya ya, jadi kurang tepat. Kemudian, menonton film dokumenter tentang tarian daerah di YouTube. Ini termasuk observasi visual ya. Meski modern, menonton tetap menjadi subjek yang pasif, tidak melakukan langsung atau tidak melakukan tindakan yang nyata. Cuma nonton saja ya. Kemudian yang C, belajar mempraktikkan tari tradisional atau memasak makanan daerah secara langsung. Nah, ini sepertinya jawaban yang paling tepat ya. Tapi kita lihat dulu jawaban yang D. Yang D, mendengarkan ceramah tentang pentingnya menjaga budaya. Nah, ini adalah bentuk transfer informasi saja dari satu arah ya, untuk menumbuhkan kesadaran, namun tidak ada praktik langsung. Maka jawaban yang paling tepat, pendekatan kultur experience dengan tindakan nyata adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 4. Berdasarkan pasal 36 UUD NRI tahun 1945, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini berarti bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam titik-titik. Pilihan jawabannya A, itu percakapan santai di rumah sebagai percakapan santai di rumah bersama anggota keluarga. Nah, kayaknya nggak perlu ya, bahasa Indonesia itu wajib di dalam percakapan santai di rumah lagi. Biasanya percakapan santai di rumah tetap menggunakan bahasa daerah masing-masing. Walaupun ada sebagian keluarga yang pakai, tapi tidak bersifat wajib ya. Kemudian yang B, komunikasi harian antar anggota suku. Nah, ini
Sama juga dengan yang A ya, tidak diwajibkan. Apalagi ini bahasa daerah yang sama, bukan tempat yang formal ya. Yang C, kegiatan perdagangan tidak resmi. Nah, ini juga tidak diwajibkan karena kegiatannya tidak resmi dan hanya dilakukan di pasar-pasar tradisional. Yang D, penyelenggaraan administrasi dan dokumen resmi pemerintah. Nah, ini yang paling tepat ya. Karena pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 isinya kira-kira bahasa Indonesia sebagai bahasa negara wajib digunakan dalam dokumen resmi, pidato resmi, bahasa pengantar, komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta, dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut soal kelima. Ideologi Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan dimensi tersebut adalah titik-titik. Kita lihat jawabannya. Jawaban yang A. Pancasila bersifat kaku. Nah, ini tidak tepat ya, karena Pancasila merupakan ideologi yang memiliki dimensi fleksibilitas atau fleksibel. Lawan kata fleksibel tentu saja kaku. Kalau Pancasila bersifat kaku, tentu saja tidak tepat ya. Yang B, Pancasila mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, mengikuti perkembangan zaman artinya Pancasila itu fleksibel. Ini jawaban yang tepat, tapi kita lihat dulu jawaban yang lain. Yang C, Pancasila harus diubah mengikuti ideologi besar dunia. Nah, ini kurang tepat juga karena Pancasila itu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus diubah-ubah. Nah, yang D, sila-sila dalam Pancasila boleh diganti jika dianggap tidak relevan. Nah, artinya Pancasila itu kaku karena tidak relevan dari antar zaman ke zaman. Sementara Pancasila itu fleksibel dan relevan antar zaman ke zaman. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Pancasila mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, lanjut soal nomor 6. Sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945 setelah dilakukan amandemen terdiri atas apa? Nah, kalau melihat sistematika resmi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen, ya, hanya terdiri dari dua bagian saja. Yang pertama pembukaan, terdiri dari 4 alinea yang mengandung nilai-nilai luhur dan tujuan negara. Bagian pembukaan ini tidak boleh diubah sama sekali ya. Kemudian bagian yang kedua adalah pasal-pasal. Ini adalah bagian yang sebelumnya disebut sebagai batang tubuh, mencakup pasal, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Nah, dari 4 pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang C, pembukaan dan pasal-pasal. Lanjut, soal nomor 7. Potensi konflik yang terjadi di masyarakat bisa bersifat laten. Konflik laten sering dianggap berbahaya karena titik-titik. Oke, kita lihat jawabannya. Pilihan jawaban yang A sering terjadi secara terbuka dan melibatkan banyak massa di jalanan. Nah, ini kurang tepat ya, karena laten sendiri artinya adalah tersembunyi atau tidak terlihatan, tersembunyi, tertutup. Nah, itu laten ya. Konflik itu belum muncul, belum timbul, masih berupa misalnya berupa dendam,
atau emosi yang belum kelihatan. Jadi bisa saja meledak tapi tidak terlihat. Pilihan jawaban yang A ini terjadi secara terbuka, artinya kebalikan dari laten itu sendiri ya. Jadi kurang tepat. Yang B mudah diselesaikan karena semua pihak menyadari adanya masalah sejak awal. Ini juga tidak tepat karena ada pihak-pihak yang tidak menyadarinya karena konfliknya tersembunyi. Yang C, ketegangan yang ada tidak terlihat di permukaan namun bisa meledak. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat, tapi kita lihat jawaban yang D. Hanya melibatkan individu dan tidak pernah berdampak pada kelompok luas. Nah, ini kurang tepat ya. Karena biasanya konflik yang bersifat laten itu bisa meledak dan berdampak pada kelompok yang luas. Jawaban yang benar adalah yang C. Lanjut soal nomor 8. Norma kesusilaan memiliki peran penting karena berfungsi membimbing manusia agar selalu berbuat baik. Sumber utama dari norma kesusilaan adalah titik-titik. Nah, ada yang masih ingat? Norma-norma ada apa saja? Ada norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma kesusilaan sumbernya hati nurani, sanksinya penyesalan dan rasa bersalah. Norma agama sumbernya Tuhan berupa kitab suci. Sanksinya dosa dan sanksi di akhirat. Norma kesopanan sumber utamanya adalah masyarakat atau adat, sanksinya dikucilkan atau dicemooh. Norma hukum itu sumbernya dari negara atau pemerintah atau biasanya hukum-hukum tertulis seperti KUHP dan lain sebagainya. Sanksinya bisa penjara, denda, dan hukuman fisik. Oke, dari penjelasan norma tadi, kira-kira norma kesusilaan itu yang mana sumbernya? Tadi kan dijelaskan bahwa sumbernya adalah hati nurani ya. Pilihan yang A, peraturan tertulis yang terbuat dari lembaga legislatif. Nah, ini masuk ke dalam norma hukum karena yang buat negara. Kebiasaan turun-temurun yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, ini norma kesopanan karena norma kesopanan sumbernya adalah masyarakat atau adat. Yang C, hati nurani. Nah, ini adalah yang paling tepat ya. Hati nurani dan bisikan kalbu manusia. Yang D, doktrin atau ajaran yang terdapat dalam kitab suci. Ini norma agama. Nah, jadi jawaban yang paling tepat nomor 8 adalah yang C. 9. Salah satu ciri utama dari norma hukum yang membedakan dengan norma-norma lainnya di masyarakat adalah titik-titik. Nah, ingat ya, norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau negara. Kemudian sanksinya itu tegas, seperti hukuman, denda, dan mengikat. Pilihannya A, sanksinya hanya berupa rasa malu. Nah, tidak ya. Karena ini adalah norma kesusilaan. Yang B, bersumber dari kesepakatan tidak tertulis. Ini norma kesopanan. Memiliki sanksi yang bersifat tegas, nyata, dan dipaksakan oleh aparat negara. Nah, ini yang cocok. Hanya berlaku untuk kelompok agama. Nah, ini norma agama. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut soal nomor 10. Salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila. Salah satu contoh pengalaman nilai praksis dari sila ketiga Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Kira-kira apa ini? Nilai praksis atau nilai praktek nyata dalam sila ketiga. Sila ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini masuk ke dalam cinta tanah air, persatuan, cinta produk dalam negeri, dan cinta NKRI. Nah, dari nilai praksis yang ada pada sila nomor 3, kira-kira pilihan yang paling tepat itu yang mana? Yang
menggambarkan kehidupan di lingkungan sekolah. A. Melakukan musyawarah untuk menentukan regu piket kelas. Nah, ini kurang tepat ya, karena musyawarah itu masuk ke sila keempat, atau kerakyatan, atau demokrasi. Yang B. Menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira benar apa tidak ini? Menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya ini lebih ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Membuang sampah pada tempatnya itu termasuk ke perbuatan adab yang bagus, tapi tidak masuk ke sila ketiga. Yang C. Mengembangkan sikap bangga dan cinta terhadap tanah air melalui upacara bendera. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Namun kita lihat dulu jawaban yang D ya. D. Memberikan bantuan materi kepada teman yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Nah, ini lebih ke sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ataupun bisa juga sila kedua. Maka jawaban nomor 10 adalah yang C. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Pak Eko mengenai contoh-contoh soal yang besok akan muncul saat umum. Untuk soal contoh-contoh soal selanjutnya bisa kalian pelajari sendiri, nanti Bapak akan share di grup-grup kalian. Kalian bisa pelajari sendiri dengan membaca materi yang pernah Bapak berikan atau googling di internet, ataupun bisa belajar dengan menggunakan AI seperti itu. Semoga penjelasan mengenai contoh-contoh soal ini bermanfaat, dan semoga kalian esok bisa menjawab soal-soal pendidikan Pancasila dengan baik dan benar tanpa terburu-buru, dan semoga nilai kalian mendapatkan nilai yang bagus sehingga lulus dengan predikat yang baik dan bisa masuk ke jenjang pendidikan berikutnya sesuai dengan cita-cita kalian. Cukup sekian, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.